Oke, kembali lagi di Dua Sisi, saatnya kita pergantian pemain. Nanti Bang Halimson dan juga Mas Satrion masih bisa bergabung dari belakang. Nah dari saya ingin mengundang Bro Ronald Sinaga. Saya ingin mengundang Mbak Maharani, kami persilakan. Silakan. Oke, saya langsung nih ke Bu Guru kita. Boleh, silakan Vi. Bu Guru, tolong dihormati Bu Guru. Jadi saya ingin ke Ibu Maharani ya Bu ya. Bu Rani, Ibu mendampingi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Fitria. Bisa dengan mic mungkin? Ya, saya tidak mendampingi langsung, tetapi tim kami dari LKBH yang ini. Ya, yang itu boleh. Oke. Tim LKBH PB PGRI mendampingi secara langsung pada saat proses itu. Apa yang membuat Ibu atau mungkin lembaga ya mendampingi guru yang melakukan kekerasan gitu? Ya, kita melihat, jadi sebenarnya PGRI itu tidak membenarkan gitu ya adanya kekerasan fisik dalam mendidik ya. Tetapi kemudian PGRI itu memahami bahwa ketika guru dihadapkan pada persoalan pelanggaran berat begitu ya, tanpa dukungan sistem, kemudian dukungan masyarakat dan juga keberpihakan, guru seringkali menjadi korban dalam sistem yang tidak adil begitu. Oke, yang dirugikan seperti itu. Ya begitu. Akhirnya kemudian kita sebagai bagian dari pelindungan profesi perlu mendampingi guru. Menurut Ibu apa yang terjadi dengan SMA ini, SMA N1 Cimarga ini? Ya saya kira pada saat proses saling berdamai itu memang kita mengedepankan asas restoratif justice pada saat itu. Dan kemudian kita sangat bersyukur karena proses-proses mediasi ini berjalan dengan sangat baik dan juga pada saat itu antara guru dan murid sama-sama mengakui pada saat itu memang melakukan kesalahan. Tapi kan faktanya di lapangan ada mogok massal itu kan? Iya, ya itu ada sebelum itu ya, sebelum kejadian mediasi. Ya artinya apa yang terjadi dengan sekolah itu? Ada semacam upaya untuk menyingkirkan guru, oknum guru begitu? Ya memang kadang kita melihat tidak secara kontekstual ya dan tidak melihat secara holistik sehingga semua perlakuan yang dilakukan oleh guru itu dianggap sebagai sebuah kekerasan. Sehingga adalah istilahnya solidaritas gitu ya di antara murid atau kemudian masyarakat juga melihat guru ini bukan sebagai pelaku kekerasan tapi pada saat itu sedang menjaga marwah pendidikan begitu sehingga muncullah beberapa pro kontra dan tindakan-tindakan untuk mendukung salah satu. Baik, saya ingin ke Bro Ron. Bro Ron melihat kasus ini guru yang tegas ketika melihat siswanya secara langsung merokok. Nah, Anda melihat seperti apa yang akhirnya menimbulkan guru sekarang jadi takut untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap murid yang bermasalah. Yang akhirnya ya guru-guru jadi antipati. Ini kan berdampak pada moral anak didik saat ini. Kalau gurunya sekarang takut ya berarti itulah tipikal guru mental lemah, tidak berani, tegas dan juga memang dari sistem yang lemah. Tadi kan Ibu Guru bilang sistem. Kalau saya melihatnya ini semua ya saya pun dipanggil karena saya tahu ini saya kenapa dipanggil nih. Karena beberapa kali di medsos saya bilang pecat. Betul. Ya karena mau gimana pun tidak boleh ada kekerasan di sekolah. Itu contoh yang tidak baik. Saya harus mengakui, saya bercerita sedikit ya, sekitar 90 detik ini. Saya di masa SD saya itu di Indonesia. SMP, SMA saya di luar negeri memang. Yang saya ketahui dan ini masih ingat fresh di otak saya, pemikiran saya. Waktu itu SD yang saya ketahui itu adalah kekerasan-kekerasan aja. Gurunya marah, tampar. Bukan tampar lagi, digampar. Ya. Gurunya marah, ambil mister yang apa tuh penggaris namanya, penggaris yang panjang ya, bukan yang kecil, yang panjang. Kalau kita tidak bisa menjawab di papan tulis, hantam dia punya betis. Ya kan? Atau gurunya marah, yang cowok-cowok ditarik jambangnya. Ya kan? Kadang juga, bukan jarang juga sih, memang hampir selalu kita punya jidat tampar. Saya pindah ke Amerika, orang tua pindah ke Amerika. Ya, khususnya di California. Ini SMP SMA ya? SMP sama SMA sampai saya tamat kuliah. Tidak ada namanya gampar-gamparan. Tapi banyak anak bandel nggak di situ? Banyak banget. Berantem di sekolah saja. Otomatis suspensi 1 minggu. Murid berulah di dalam kelas. Berceritalah kita sambil membaca atau berulah ribut di dalam kelas. Gurunya nggak pusing. Kirim ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah panggil konselornya. Kalau di sini namanya guru BK ya kalau nggak salah ya. Guru BK yang bacotin. Tidak mau mengerti. Suspension suruh pulang 1 minggu. Saya masih ingat, kalau saya itu tidak sebandel-bandelnya, tidak mau disuruh pulang. Pikirannya enak di hari pertama, hari kedua, gak ada teman. Ketiga? Gak ada teman. Ketinggalan? Gak ada teman. Udah,
Hari keempat, hari kelima, udah mikirin nih, aduh besok PR-nya apa ya, gini-gini ya. Okay. Terus di rumah diomelin orang tua lagi. Okay. Memang sekarang kan, kalau kalau di online netizen kita ini malah makin panas-panasin nih. Ya seharusnya terima aja, karena saya dulu waktu kecil lapor orang tua, dimarahin sama guru malah digampar lagi, ya kan. Memang benar, saya alamin juga itu. Orang tua Anda memarahi Anda juga? Wih, digampar 2 kali lipat. Betul. Tapi kan zaman sudah berubah. Kita tidak bisa menjadikan itu contoh. Dulu begini. Wow, dulu juga zaman berzina dilemparin pakai batu. Tapi dulu kan masa kita mau begitu? Tapi dulu kan di treatment seperti itu jadi Bro Ron yang seperti saat ini. Karena saya SMP-nya di luar, SMA-nya di luar. Sudah tahu cara etika. Jadi kalau tadi Bapak Kepala Sekolah ngomong wibawa guru. Kayaknya ini yang lebih yang berkepentingan di sekolah itu kan para murid-murid, siswa-siswa yang kita didik untuk masa depannya mereka. Saya nggak pernah mikirin wibawa. Mereka anak kecil, mereka di bawah umur, otaknya masih labil. Bro Ron, Kalau gini, ngapain kita mikirin wibawa sama anak-anak yang masih anak-anak di bawah umur yang otaknya masih labil. Kalau mau jaga wibawa. Perbandingannya dengan yang tadi di luar negeri tadi adalah sistem berjalan. Sistem berjalan. Artinya perangkat-perangkat berjalan. Kalau di sini kan sistemnya sudah diakuin memang ngawur. Dan juga saya sudah temuin ngawur. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Maharani, nggak butuh wibawa-wibawa. Ini masalah pendidikan. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bro Ron? Oh tidak bisa, karena guru ini penjaga moral. Guru itu penjaga moral, ya. Dia juga harus menjaga moral dengan tamparan bagaimana ceritanya Ibu? Bingung saya. Kita kasih ruang sebentar, Bro Ron. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang Ibu, suruh pulang. Melakukan pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib. Pertanyaannya Bu. Yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Yang kita di sini semua anti sama abang itulah kita tadi. bicara konteks. Ada tamparan. Kita harus bicara konteks. Konteks ini dalam rangka merokok. Karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Artinya berat ya? Artinya berat ya? Dan kepala sekolah nah, bisa. pelanggaran berat apakah harus dengan hukuman berat seperti tamparan? Loh, kadang-kadang spontanitas. Guru menghadapi murid itu kan setiap hari. Ya berarti tidak siap menjadi guru karena tidak punya kesabaran. Itu manusia. Guru manusia. Kadang-kadang dia harus berhadapan pada situasi yang harus menghentikan proses pelanggaran berat itu. Lah, sekarang jadi spontanitas itu untuk menghentikan pelanggaran berat Ibu, itu bukan masuk kategori. Kalau dibilang kesabaran, memang muridnya berapa jauh berdiri dari kita. Ini kan katanya kan gurunya menyuruh muridnya ketemu kepala sekolah. Benar ya ceritanya gitu ya. Baru kepala sekolah nampar. Itu kan bisa memang dilihat kepala sekolahnya di depan matanya. Ada proses sebelumnya. Ya kalau sudah ada proses berarti nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Nggak bisa kayak begitu. Nah itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka mendidik dan menegakkan disiplin itu bukan bagian dari tindak pidana, tetapi itu bagian dari pembenaran. Itu yang juga tadi Anda katakan bahwa Undang-Undang Jaminan Perlindungan Guru masih lemah menurut Anda? Masih lemah, itu dia. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tentu sistemnya. Ya, kita juga ingin PGRI selama ini hampir 2 tahun ini mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena meskipun ada Terus undang-undang undang-undang perlindungan anak di bawah umur bagaimana? Oh, sudah ada itu. Tapi jaminan perlindungan guru selama ini tidak memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru. Dampaknya terhadap guru apa sih ketika tadi undang-undangnya lemah? Oh iya, ketika itu akhirnya guru merasa tidak nyaman, kemudian merasa takut dalam mendidik. Ketika di luar negeri sistem sudah berjalan, dia punya sistem yang sudah berjalan, akhirnya dia dengan nyaman memberikan jaminan pendidikan. Memangnya di sini nggak boleh gurunya suruh pulang muridnya, pulang. Kamu mikirin 2 hari nggak boleh pulang. Terus besoknya panggil orang tuanya, didik lewat orang tuanya, biarkan orang tuanya ngegampar di rumah. Kita harus lihat konteksnya dalam rangka menghentikan pelanggaran berat pada saat itu. Pada saat itu ya berarti spontanitas gitu. tidak punya kesabaran berarti ya. Oh itu bukan soal kesabaran. Kalau dia dalam rangka mendidik itu tidak bisa dikatakan soal kesabaran. Itu kan spontanitas. Semenjak tapi kapan pertanyaannya menampar anak di bawah umur mendidik luka? sebagai Pertanyaan guru? itu mengakibatkan luka atau tidak? Kan tidak. Oh jadi harus luka dulu Bu Ibu, baru terjadi, baru bisa disalahkan. Kalau dalam konteks kekerasan itu harus mengakibatkan luka. Begitu. Saya bisa menampar ibu sekarang tanpa ada kelukaan Bu. Bagaimana Bu? Tapi konteksnya kan tidak ada pelanggaran di Bu Maharani. Konteksnya kan dibilang harus ada luka. Jadi bagaimanapun Bu, tamparan, menyentuh pun sebenarnya tidak boleh, tidak harus. Untuk apa disentuh? Untuk boleh apa seperti itu Bu? Boleh seperti itu? Ya kalau kekerasan itu kan harus dilihat konteksnya. Makanya nggak bisa semua hal dipukul kan rata. sudah jelas, tampar Bu. Dan kepala sekolahnya mengaku, menampar. Dia sedang melakukan apa anaknya? Apakah sedang diam ditampar? Ya kenapa nggak disuruh pulang aja Bu kalau merokok? Kan bisa disuruh pulang. Kan bisa disuruh pulang. Nah, opsinya masih banyak Ibu, opsinya masih banyak. Counseling suruh